Assalamualaikum, selamat datang di Latte Podcast. Sangat senang bisa menyambut kalian semua di sini. Namaku Nanda, tuan rumah acara ini. Dan bersama-sama, kita akan menjelajahi berbagai topik menarik dalam situasi yang santai. Untuk debut podcast aku hari ini, kita akan membicarakan sedikit tentang ekonomi syariah. Untuk teman-teman muslim, kalian pernah dengar tidak sih tentang ekonomi value of time? Untuk itu, ayo kita bahas konsep time value of money versus ekonomi value of time. Let's get it! Nah, teman-teman, pada masa sekarang, dengan era teknologi industri 4.0 serta era societal 5.0, maka akan sangat mempengaruhi sistem ekonomi saat ini. Perekonomian makin berkembang karena adanya perluasan pasar yang mendorong peningkatan produktivitas. Perdagangan, baik nasional maupun internasional, terus berkembang yang mendorong sistem perekonomian beralih dari sistem perekonomian yang bersifat primitif menjadi sistem perekonomian yang lebih modern, efektif, dan efisien. Kebutuhan alat tukar yang dapat mendukung transaksi secara modern, maka uang merupakan jawabannya. Nah, pada kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan transaksi yang menempatkan uang memiliki nilai waktu. Sedangkan konsep tersebut banyak kalangan umat Islam yang menentang. Kenapa sih bisa ditentang? Untuk itu, kita akan bahas antara time value of money dan economic value of time yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama akan kita bahas adalah konsep time value of money. Nah, konsep nilai waktu uang atau time value of money telah sejak lama dipakai dalam ekonomi konvensional. Konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di waktu yang akan datang. 1 juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih daripada 1 juta rupiah di masa depan. Kegiatan praktik time value of money dalam ekonomi konvensional pada akhirnya menimbulkan konsekuensi bahwa praktik ekonomi konvensional lebih dekat dengan praktik riba. Hal ini dikarenakan menganggap uang sebagai komoditas yang dapat berkembang, dan praktik ini disebut dengan diskonto atau bunga. Di dalam Islam, uang harus terus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur dalam waktu yang terlalu lama, apalagi sampai tahunan. Dalam prinsip time value of money, uang dengan jumlah yang sama sekarang lebih bernilai dibandingkan uang saat nanti. Nah, kedua hal ini memaksakan kreditur untuk melakukan diskon atau bunga terhadap rate tertentu dengan tidak mempertimbangkan risiko kepada debitur. Keadaan yang demikian, sebagaimana yang digunakan ekonomi konvensional inilah yang ditolak oleh ekonomi Islam, yaitu keadilan. Al-kumu bikumri, mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko. Dan al-kharaj bil-ladama, memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Selanjutnya kita beralih ke economic value of time. Economic value of time dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomi suatu dana pada waktu periodik. Maksudnya, dasar perhitungan economic value of time adalah rasio, karena di dalam Islam sangat menghargai adanya waktu. Nilai waktu antara satu orang dengan yang lainnya akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif dan efisien waktu, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Kurnia pada 2016 menjelaskan hubungan motif dan tujuan konsumsi pada ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Pada konsep konsumsi ekonomi Islam, motifnya adalah kebutuhan, sedangkan pada ekonomi konvensional, motifnya adalah keinginan. Tujuan konsumsi pada ekonomi konvensional adalah maksimum utility, sedangkan pada ekonomi Islam, tujuan akhir adalah falah dan maksimum maslahah. Teman-teman, setelah mengetahui kedua konsep tadi, mari kita tarik garis lurus untuk membandingkan kedua konsep dalam kajian ekonomi syariah. Dalam konsep time value of money, menyebutkan bahwa uang sekarang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan di masa depan. Maka, uang haruslah bertambah dan bertumbuh, karena adanya penambahan waktu agar tidak tergerus nilainya untuk mengkorelasi antara waktu dan nilai uang. Hal tersebut tidak terlepas dari implementasi sistem bunga atau riba.
Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah SAW, adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan oleh time value of money, namun karena semata-mata ditahannya hak penjual barang yang sejalan dengan konsep economy value of money. Nah, kesimpulan dari podcast hari ini, secara kesesuaian syariah, time value of money tidak sesuai dengan konsep syariah, yaitu menggunakan bunga dan hal tersebut termasuk dalam riba. Sedangkan economic value of time sesuai dengan syariah karena tidak mengandung riba karena penilaiannya menggunakan dasar waktu, bukan bunga. Wih, tidak terasa pembahasan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan Lotte Podcast hari ini. Aku berharap kalian menikmati konten yang disajikan dan mendapatkan wawasan baru dari topik yang dibahas. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Aku Nanda, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.